Hai, terima kasih teman-teman sudah mau klik video ini. Terima kasih sudah mau belajar lagi. Binary Bot bersama saya Koko Riko. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi EasyV 1.0 di collaboration. Oke, bagi teman-teman yang belum tahu, EasyV 1.0 itu fungsi pertamanya adalah virtual loss. Oke, yang keduanya adalah collaboration. Ya, collaboration. Jadi dengan satu tools itu kita bisa mendapatkan beberapa fungsi ya. Collaboration ini juga fungsi yang ditemukan dari pengalaman rekan-rekan ya. Jadi saya dapat ilmu juga dari sharing hasil. Oh, ternyata bisa dikolaborasi dengan menggunakan EasyV ya. Oh, ternyata dengan EasyV bisa kolaborasi antar dua robot. Nah, gitu maksudnya. Jadi fungsi utamanya adalah virtual loss, tapi bisa juga dikolaborasi gitu. Nah, apa maksudnya kolaborasi? Teman-teman biasanya kan punya robot nih, atau teman-teman punya koleksi robot. Ada yang di Rise/Fall, ada yang di Digit Differ, ada yang di Over Under, ada yang di Asians, ada yang di segala macam ya, banyak ya. Even Odd juga. Nah, ada yang di marketnya, ada yang di Forex, ada yang di marketnya di oil mungkin, ada yang marketnya di sintetik, ada di jam indis dan sebagainya. Marketnya banyak. Ada yang lalu apalagi ya, time frame-nya ini 1 menit, 5 menit. Kalau pakai candle mungkin ya. Ada yang rule-nya berdasarkan digit, ada yang rule-nya berdasarkan WOM, ada yang rule-nya berdasarkan indikator dan sebagainya. Nah, robot-robot itu kan bekerja sendiri-sendiri ya, bekerja sendiri-sendiri. Bot XML ini ya bekerja sendiri. Bot XML ini dipasang meskipun bersamaan di tab lain, bebarengan tabnya, buka dua window. Ini kerja bebarengan tapi sendiri-sendiri nih ya, dia nggak peduli ini nggak peduli ini, selesai. Nah, kita bisa mengkolaborasikan ini dengan namanya EasyV 1.0 teman-teman. Jadi EasyV 1.0 itu adalah tools script yang bisa mengkolaborasikan dua window ini bekerja bebarengan, bekerja saling berkolaborasi, bukan sendiri-sendiri ya. Penerapannya bagaimana? Salah satunya ya, saya bilang salah satu karena saya percaya teman-teman yang menggunakan EasyV suatu saat akan menemukan lagi fungsi apa gitu selain virtual loss dengan collaboration gitu. Jadi saya tidak menutup kemungkinan akan terjadi fungsi yang lain ya. Salah satunya adalah kolaborasi dua robot tadi. Dua robot misalnya ini salah satu fungsinya gini. Kita running pertama kali robot yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri misalnya di Rise/Fall teman-teman. Di Rise/Fall itu seperti kita tahu kan, Rise/Fall kan apa ya, return profitnya 95% ya, 95% sekitar segitu. Itu return profitnya, tapi probabilitas winnya 50-50. 50, ada yang bilang 45, ada yang bilang 48, sekitar segitu ya, 50 ya. Ada yang bilang 55 ya. Ya, anggapnya 50. Nah, sedangkan teman-teman punya robot ya Digit Differ nih. Ya, tadi Rise/Fall nih yang oke, kita catat deh ya, langsung aja ya. Misalnya ya, satu bot Rise/Fall. Bot Rise/Fall, keterangannya di sini probability 50%, anggaplah 50% ya. Robot kedua kita punya Digit Differ. Teman-teman anggaplah punya Digit Differ. Probability-nya Digit Differ itu anggaplah 90% ya. Kurang lebih ya teman-teman ya. Yang saya ingin sampaikan adalah probability robot yang kedua lebih besar dari probability robot yang pertama. Nah, artinya teman-teman punya beberapa robot, pasti probability-nya, kontraknya itu berbeda-beda. Ada yang 50%, ada yang 10%, ada yang 90%, ada yang 95%. Nah, dengan demikian return profit-nya sebaliknya. Yang tadi probability-nya 50% ya, yang 90%, return profit-nya mungkin cuma 10% atau 9%. Semakin kecil ya, semakin kecil. Sedangkan probability-nya kalau semakin rendah, probability win-nya semakin rendah, maka return profit-nya akan semakin besar. Itu hukum alam di binary. Itu hukum alam di binary. Oke.
Nah, tujuan dari kita memakai dua robot ini adalah gini teman-teman. Ketika kita menjalankan robot pertama dengan probability 50%, anggaplah win. Kalau win tetap di rise fall di sini. Kalau loss biasanya kita marty. Betul atau betul? Kebanyakan kita pakai marty ya. Marty itu adalah musuh terbesar dari marty adalah loss berturut-turut, ya, loss berkelanjutan. Jadi cara mengatasinya adalah pertama mengurangi virtual loss, mengurangi level loss. Ya dengan menggunakan EasyV juga sih sebenarnya. Atau virtual loss rekayasa code. Oke. Kedua adalah proteksi kedua adalah memindahkan ke kontrak yang lebih besar probability-nya. Ya, seperti ini. Makanya jika saya loss di sini, saya ingin menjalankan robot ini. Ya, sekali lagi, jika saya loss di sini di robot ini, saya ingin robot ini stop. Robot ini stop dulu, istirahat. Robot ini yang jalan. Sampai ini win, baru balik lagi ke robot ini. Itu yang namanya fungsi kolaborasi, teman-teman. Ya, jadi paham ya, dari saya pembukaan tuh cerita sampai sekarang, itu sebenarnya yang disebut kolaborasi awal mulanya. Tercipta collaboration using EasyV 1.0. Oke, jadi prinsipnya adalah probability yang rendah di marty dengan kontrak yang probability-nya lebih tinggi. Berharap dia segera win. Tapi ada yang bisa memastikan pasti win nggak? Nggak ada, teman-teman. Tidak ada. Ya. Tapi ini usaha kita supaya tidak loss berkelanjutan atau berturut-turut dengan cara segeralah win yang dengan menaikkan probability. Oke. Sekarang yang perlu dipersiapkan adalah pertama script EasyV-nya, kedua robot rise fall, ketiga robot digitiver. Oke. EasyV-nya bagi teman-teman yang udah punya ya silakan skip atau teman-teman boleh lanjutkan videonya ya. Nah, tapi kalau bagi yang belum punya, teman-teman bisa request, ada di kolom deskripsi caranya dan emailnya dan formatnya. Teman-teman kirim email, lalu nanti ya teman-teman akan dapatkan kode. Teman-teman akan dapatkan kiriman teman-teman akan dapatkan, ini saya paste di sini ya. Teman-teman akan dapatkan kode random seperti ini. Ya. Ini di sini ada EasyV-nya, saya move to trace dulu, artinya saya hapus. Oke. Kode seperti ini. Oke. Nah, teman-teman select all. Setelah dapat kode ini di txt ya, di file txt ini, select all, di copy. Teman-teman ke browser teman-teman buka. Habis itu kalau di Opera ini, browser Opera, show bookmark bar. Tampilkan bookmarknya, klik kanan di bookmark barnya, add site, kasih nama EasyV 1.0 Rico atau siapa gitu misalnya ya. Bebas itu namanya. Klik kanan, edit. Nah, address ini hapus, dipastekan kode random yang tadi. Save. Dah. Selesai teman-teman. Itu EasyV 1.0 cara installnya seperti itu. Oke. Nah, ini kan sudah ada ya. Nah, ini dihapus saja. Nah, yang kedua kita butuh robot rise fall, teman-teman. Ya, anggaplah teman-teman sudah punya. Nah, di sini saya akan pakai robotnya zigzag yang kemarin kita buat. Ya. Robot zigzag yang kemarin kita buat. Oke, itu ya. Nah, robot digitivernya saya akan pakai ini ya, robot. Nggak usah ditulis lah, nanti teman-teman malah ngikutin ini. Nggak harus ya teman. Ini robot yang teman-teman punya ya. Ini contoh. Saya kan mencontohkannya harus dengan robot kan ya. Contoh doang berarti teman-teman. Nggak harus pakai robot itu ya. Yang saya contohkan ini enggak ya teman-teman ya. Robot rise fall. Ini digitivernya ini. Oh, kalau enggak kita buat ini deh. Kita buat rise fall supaya mudah. Nah, ini saya clearkan dulu. Nah,
Kita buat begini teman-teman. Kita buat contoh RESTful. Kita buat digit differnya dulu aja. Sorry ya. Kita buat digit differnya. Ini. Continue in this. Nah, marketnya juga harus sama gak Riko? Jadi di RESTful di 100 indeks, di digit differ harus 100 indeks ya. 100 indeks gak? Enggak. Mereka bekerja kolaborasi, tapi bekerjanya sendiri-sendiri. Nah, mereka tetap bekerja dalam window yang berbeda, tapi EasyV bisa mengendalikan mana stop, mana run, mana stop. Kamu harus stop dulu, kamu harus running dulu. Ini saatnya marti, ini saatnya sudah tidak marti. Itu diatur oleh EasyV. Jadi ini hanya robot ini menunggu perintah, ya. Kamu running, kamu stop. Ya udah, Kak, saya running. Saya stop berikutnya gitu. Oke. Jadi terpisah, market pun boleh berbeda. Anggap aja volatility 100 di digits. Ininya diverse. Oke. Purchase diverse. Predictionnya saya 9. Oh, saya pakai random deh, teman-teman. Oh, jangan. Terlalu random nanti. 9 aja ya. Predictionnya 9. Ini hapus, delete. Saya bikin martingnya teman-teman. Saya bikin martingale-nya. Butuh variabel yang namanya stake, lalu martingale multiplier, lalu initial stake atau stake awal. Oke. Set initial stake awalnya. Anggaplah 1 dulu, nanti kita akan rubah. Nah, gimana caranya kolaborasinya ya gitu ya. Martingale multipliernya saya pakai 11 ya. Teman-teman bebas nanti ganti aja. Di sini stack-nya create get stack initial stack awal. Oke, lalu ticknya 1 aja. USD-nya ini pakai stack yang di sini. Lalu di blok 4 letakkan if after purchase result is win, else-nya itu ya berarti jika loss berarti ya. Ini dan duplikat aja, Ctrl C Ctrl V. Lalu di sini kalau loss perkalian teman-teman, stack dikali martingale multiplier. Stack dikali martingale multiplier. Oke. Nah, ini. Oke. Jika win, stack kembali ke initial stack. Jika loss, stack ini perkalian stack nih berarti ya. Stack dikali martingale multiplier. Oke, sesimpel ini ya. Ini saya save ya. Saya save dulu robotnya. Nah, di sini kita save. Anggaplah namanya apa ya? Digit differ simple, digit differ 9 simple ya. Anggaplah ini contoh ya teman-teman ya, contoh digit differ 9 simple. Oke, sudah save, sudah di save digit differ 9 simple. Oke, EasyV-nya udah ada, udah diinstal. RESTful-nya saya pakai RESTful zigzag yang kemarin, nanti akan saya sertakan juga download filenya. Digit differ-nya sudah kita bikin contohnya ya teman-teman ya. Tadi digit differ 9 simple. Oke, sekarang gimana cara mengaplikasikan collaboration-nya? Pertama ya teman-teman refresh saja halaman si binary bot ini. Teman-teman buka binary.bot. Tapi kalau teman-teman di Indonesia harus aktifkan ini dulu teman-teman, VPN-nya. Ya, aktifkan dulu. Ya teman-teman refresh lagi juga boleh. Pertama kali buka binary.bot ya teman-teman ya, bukan bot.binary.com atau bot.binary.me. Harus www.binary.bot. Ya. Anggaplah ini dihilangkan ya. Nah, ini sudah bersih layarnya dan VPN-nya sudah aktif ya. Kalau teman-teman di Indonesia butuh VPN. Nah, pertama kali kan udah buka nih binary.bot, teman-teman load robot pertama
yaitu robot Ricefall ya teman-teman. Di sini saya sudah sediakan robot Ricefall-nya, teman-teman boleh download juga atau dari video sebelumnya juga udah ada ya. Sekali lagi ini hanyalah contoh, pakailah robot yang teman-teman punya gitu ya. Ricefall Zigzag Basic. Oke, setelah itu teman-teman setting seperlunya. Misalnya di sini stacknya berapa? Stack awalnya kan, stack sebelum Marty ya ini ya. 0,35 kah, 1 kah, atur di sini. Oke, mengatur stack. Setelah di setting, teman-teman klik EasyV-nya. Klik. Ini klik yang pertama. Nanti ada klik yang kedua. Ya, ingat-ingat ya teman-teman. Nah, setelah terbuka window yang kedua, teman-teman refresh lagi halamannya. Ini robot yang kemarin ya. Robot yang kemarin lah. Oke, refresh. Load robot yang kedua teman-teman. Robot Digidiver 9 Simple. Robot yang Digidiver yang teman-teman punya. Robot kedua yang teman-teman punya ya. Nggak harus ini ya. Ini cuma contoh teman-teman. Nah, lalu di setting stacknya teman-teman. Ingat di sini tadi stacknya awalnya 0,35 ya. Saya rencananya di sini pakai double L. Artinya jika loss 2 kali berturut-turut, dia pindah ke Marty yang si Windows 2, Windows sebelah ini. Artinya di sini kan loss pertama 0,35. Di sini ada Marty dikali 2 nih. 0,35 kalau berarti stack berikutnya adalah 0,7 ya. Berarti kalau loss 2 kali ini udah minus 0,35 ditambah minus 7. Minus 0,35 ditambah minus 7 artinya minus 1,05. Minus 1,05. Betul? Nah, saat Marty di sini itu kan sudah terjadi minus 1,05. Betul ya? Saya kalkulatorin deh. Kalkulator minus 1,05. Berarti stack yang dibutuhkan di Windows 2 adalah saya kalikan dengan 11. Kenapa dikali 11? Karena kontrak saya adalah Digidiver. Ya, Digidiver itu return profitnya hanya sekitar 9 sampai 10%. Ya. 9 sampai 10%. Yang artinya kalau saya pasang stacknya 11,55 artinya 10%-nya kan berarti 1,15. Benar nggak? 1,15. 1,15 itu menutupi 1,05 nggak? Iya, menutupi. Itu gunanya teman-teman. Ya, jadi cari stack yang menutupi loss sebelumnya. Jadi ini saya bisa pasang minimal 11,55. Pasang lebih boleh 12, 13. Tapi kalau teman-teman pasang kurang dari ini, profitnya tidak akan menutupi loss sebelumnya. Jadi fungsi Marty-nya nggak berjalan. It's okay kalau teman-teman mau begitu ya silakan, bisa juga buat XML-nya. Ya, tapi kalau mau menutup dengan profit ya harus minimal 11,55 kalau Digidiver ya. Tapi kalau teman-teman kontrak lain ya multiplier-nya kan berbeda gitu. Kita pakai 12 ya. Stack awalnya di sini 12. Oke. Udah, tentukan stack awalnya aja teman-teman yang penting. Kenapa sini 12? Karena ini stack sudah Marty. Ingat ya, ini bukan di Windows 2 ini stacknya sudah Marty dari sebelumnya gitu. Setelah di setup robotnya, teman-teman klik lagi EasyV-nya. Jadi klik lagi di EasyV-nya. Tadi kan klik pertama, ini klik kedua. Teman-teman ikuti instruksinya, klik OK, set target profit stop loss. Seperti biasa saya pindahkan Windows 2, Windows 1. Windows 1 sebelah kanan, Windows 1 sebelah kiri, Windows 2 sebelah kanan. Ini ditampilkan. Nah, di sini sudah ada. Oh ya, pastikan teman-teman cara ngeceknya gampang. EasyV-nya itu harus ada tampil ini di Windows 1, di Windows 2 harus ada tampil blok yang ini gitu. Jadi kalau ini belum ada berarti teman-teman belum klik ini nih. Biasanya gitu ya. Kesalahannya ini belum ada tapi udah running. Ini lupa diklik sekali lagi gitu. Oke, kita coba running ya teman-teman ya. Nah, ini kolaborasi teman-teman.
ini adalah collaboration using EasyV 1.0, buat 1 Risefall, buat 2 Digitive. Oke. Nah, seperti ini. Ini Risefall ya. Sini apa nih? Loss pertama dia Marty kali 2. Kenapa dia belum kesini? Karena saya pakai L-nya 2. Nunggu loss 2 kali berturut-turut baru pindah. Nah, ini loss 1, loss 2 dia berpindah. Lossnya berapa? Totalnya minus 1,05 teman-teman. Minus 1,05. Di sini dia buka posisi Digitive ya. Tujuannya tadi ya, merubah ke kontrak yang lebih besar probabilitas win-nya. Dengan stake 12. Kenapa harus 12? Untuk mendapatkan profit sekian, 1,19. 1,19 dikurangin 1,05 masih ada profit 0,14. Nah, itu tujuannya teman-teman ya. 0,14. Jadi meskipun di sini apa ya, minus, di sini plus, totalnya itu harusnya plus. Totalnya masih profit. Nah, ini 2 kali loss berturut-turut lagi, dia pindah ke sini ya. Lalu bagaimana jika ini terjadi loss lagi? Teman-teman bisa menambahkan double layer protection lagi sebenarnya. Mungkin tapi kalau di Digitive udah mentok ya, udah mentok di ini ya. Kecuali teman-teman di higher lower ya. Higher lower itu bisa sampai 95% ya probability win-nya. Probabilities win-nya itu gitu. Mungkin di higher lower kali ya. Nah, yang terjadi adalah kalau di sini kalau loss, dia akan Digitive lagi. Bukan Digitive lagi. Kalau robot seperti ini. Tapi kan yang teman-teman pakai adalah robot yang teman-teman punya dan teman-teman udah pernah pakai gitu. Jadi teman-teman sesuaikan. Nah, dan ini saya berikan contoh saja ya. Nah, kalau win dia tetap di sini, win tetap di sini, loss sekali tetap di sini, loss 2 kali dia baru pindah. Gitu. Boleh gak Koriko lossnya sekali aja di sini? Boleh. 0,35 kan berarti lossnya 0,35 dikali 11 berapa? 3,85 ya. Mungkin teman-teman pasang stake-nya 4 di sini. Gitu, teman-teman. Atau L-nya 3. Ya, kalau L3 berarti lossnya udah berapa tuh? Hitung terus dikalikan multipliernya di kontrak keduanya gitu. Oke, teman-teman. Nah, begitu ya cara kerjanya. Teman-teman lihat di depan mata sendiri ya. Nah, dia berpindah dan ini otomatis EasyV yang lakukan klik otomatis ini. EasyV menentukan mana robot yang running, EasyV menentukan mana robot yang harus stop. Begitu ya, teman-teman. Kita hanya cukup setup di bot 1 robotnya ini. Di bot 2 robotnya ini. Triggernya double L atau terserah triple L dan seterusnya. Teman-teman runningnya harus dari sebelah Windows 1 ya teman-teman ya. Kenapa di sini ada tombol running? Ini dipersiapkan oleh tim developer buat sewaktu-waktu ada hang atau stuck. Dia nggak mau running. Dia sudah klik tapi dia nggak mau open posisi. Nah, itu teman-teman stop dulu, habis itu di running lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Hari ini kita sudah belajar collaboration using EasyV 1.0. Contohnya Risefall dengan Digitive. Intinya adalah yang probability-nya lebih rendah di Windows 1, yang lebih tinggi harusnya di Windows 2 gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah mau belajar setiap hari binary bot bersama saya Kokoriko. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya besok jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Saya Kokoriko pamit, salam sehat, salam sukses, amin.